Hai guys, jadi hari ini aku mau bacain cerita dari Raya. Kita dengerin ceritanya. Saya pernah terjebak di salah satu tempat yang terlalu besar untuk disebut klinik, tapi terlalu kecil untuk disebut rumah sakit. Tepatnya di kota B. Disclaimer, sampai kapanpun saya tidak akan terang-terangan menyebut nama klinik tersebut dan tidak akan membenarkan tebakan-tebakan yang ada. Biarkan saja menjadi bola liar. Namun, pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah pesan moral dan tanda warning saya bagi pencari kerja dari dalam kota, luar kota, dan bahkan luar pulau. Saya melamar melalui salah satu aplikasi loker yang cukup terkenal. Saya hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk dapat undangan interview di klinik tersebut. Jujur, saya tidak punya waktu untuk screening informasi ke klinik tersebut. Padahal biasanya, saya adalah orang yang sangat kepo, detail, dan teliti soal mencari informasi. Setelah mendapatkan undangan tersebut, saya datang ke klinik di jam yang sudah ditentukan oleh perekrut, yaitu jam 7 pagi. Sesampainya di sana, ada kurang lebih 5 kandidat lainnya yang lagi menunggu. Singkatnya, interview baru dimulai jam 9 pagi. Proses interview saya berlangsung kurang dari 5 menit. Wow. Tanpa pertanyaan basic mengenai data diri dan pengalaman, saya langsung ditodong dengan pertanyaan, apakah besok bersedia untuk langsung training, dan segala sugar coatingnya. Keadaan saya sebagai job hunter, dan mengingat bahwa in this economy, mencari kerja itu susah banget. Tanpa babi bu, saya bersedia untuk mengikuti training selama 1 bulan. Dengan perjanjian gaji sekian juta, itu dilakukan tanpa hitam di atas putih. Saat hari pertama training, ternyata 5 kandidat yang saya temui saat interview pun ikut training. Maka kesimpulannya, semua orang yang mereka undang sudah pasti diterima dan ditawarkan untuk training. Sampai saat ini, saya masih berpikiran positif aja. Singkatnya, semakin hari saya menjalani proses training ini, semakin banyak saya menaruh kecurigaan pada klinik tersebut. Hal pertama yang saya temukan adalah, saya mengetahui bahwa izin operasional klinik tersebut sudah mati pada tahun 2023. 2 tahun berjalan tanpa izin operasional, itu adalah tindakan ilegal bukan? Lalu, salah satu dari 5 kandidat yang akhirnya menjadi rekan satu tim saya, berinisiatif bertanya kepada kepala tim. Ia hanya menjelaskan bahwa perizinan ini sedang diurus, sudah hampir selesai, tinggal menunggu pengiriman suratnya di akhir bulan. Ternyata, kecurigaan saya tidak bisa tertambal oleh jawaban tersebut. Semakin banyak terbongkar, semakin terlihat jelas betapa bobroknya sistem manajemen mereka. Oh ya Tuhan, saya terjebak dalam ruang lingkup yang seburuk apa selama ini. Para pedagang kaki lima di sekitaran klinik itu pun tampaknya sudah terbiasa dengan membludaknya karyawan-karyawan training dengan seragam hitam putih. Sudah biasa, sudah banyak yang training dari dulu. Logikanya, berarti klinik ini tidak pernah menutup lowongan kerja dan akan terus merekrut sampai kapanpun. Terlebih, saya tertegun saat mendengar kabar bahwa warga sekitar pernah menolak keberadaan klinik tersebut karena pembangunan lantai tidak mengikuti aturan. Tentang ini, saya cukup memakan waktu yang lama untuk memahami alasan penolakan warga. Intinya, secara logika, bangunan ini dibangun di daerah komplek perumahan, dan klinik itu membangun lantai lebih dari aturannya. Hal ini menyangkut privasi warga sekitar. Lalu, setelah banyaknya kejanggalan-kejanggalan dari klinik tersebut,